silakan memimpin untuk berdoa. Silakan. Siap, kita akan doa mulai. Ya, terima kasih Mbak Lintang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan doa kita di pagi hari ini, kegiatan belajar mengajar kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya, hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, guru akan presensi terlebih dahulu. Adika, Ahmad Rizky, Andre, Anissa, Intan Juli, Magisa Valencia, sakit, Mahya Iswari, sakit, Jaki Mirza, Jafira. Terima kasih. Hari ini ada 3 siswa yang tidak hadir, 2 sakit, yang 1 masih kekurangan. Nanti saya cek di grup kelas apakah ada izin atau tidak. Kita doakan mudah-mudahan temanmu yang sakit nanti segera sembuh ya. Ya, segera bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke. Untuk hari ini, untuk pembelajaran pendidikan Pancasila, nanti Bu Guru akan melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu. Jadi minggu yang lalu kita sudah membahas sedikit materi tentang Pancasila sebagai dasar. Nah, hari ini adalah kelanjutan materi pembelajaran kita. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah ini. Kita hari ini akan belajar memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa menganalisis bagaimana pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Tujuan yang ketiga, setelah kalian nanti dapat menganalisa, tentunya harapannya adalah dapat mengamalkan. Berarti apa? Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, guru juga akan menyampaikan bahwa selama proses pembelajaran nanti akan ada asesmen atau penilaian. Asesmen atau penilaian yang nanti akan Bu Guru lakukan adalah penilaian selama proses pembelajaran, mulai dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. Ada nanti ya kegiatan diskusi, kegiatan presentasi, keaktifan kalian, juga sikap kalian. Ya, ditambah nanti ada asesmen formatif berupa pemahaman terhadap materi hari ini. Nanti kita gunakan kuisis. Selanjutnya, metode yang akan kita gunakan hari ini nanti adalah metode diskusi dan juga ada istilah galeri walk. Ya, galeri di sini istilahnya adalah pajangan. Pajangan ya. Walk kita apa walk? Jalan, betul sekali Mbak Kaila, jalan walk. Jadi nanti hasil diskusi kalian nanti akan dipajang di dinding kelas kalian. Nanti di belakang sana bisa, di depan juga bisa. Kemudian nanti berbagi tugas. Setiap anggota kelompok nanti akan disebar mencari informasi ke kelompok lain. Jadi nanti hasil diskusi kalian ditempel dan ada 1 orang yang menunggu hasil diskusi itu, dan kelompok lain secara bergantian akan datang ke kelompok yang menempelkan hasil diskusinya untuk mencari berbagai informasi. Jelas dengan kegiatan hari ini? Oke, terima kasih. Karena materi kita itu terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, sebelumnya guru tanya dulu, siapa yang hafal sila keempat Pancasila? Coba Mbak Kailan. Bagus sekali, betul
gambar-gambar sila dalam Pancasila. Sila ketiga itu dilambangkan dengan gambar apa? Jadi, oke Mas. Bagus, betul sekali ya Mas Nayaka ya. Pohon beringin, betul sekali. Anjel satu lagi. Kalau sila kelima dilambangkan dengan gambar apa ya? Siapa bisa? Oke Mas Andika. Padi dan kapas, betul sekali. Oke ya, terima kasih. Berarti kalian masih hafal ya tentang bagaimana sila-sila dalam Pancasila dan lambang-lambang yang ada dalam gambar Garuda Pancasila. Nah, sekarang berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita tadi, kita akan belajar tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai awal, silakan dicermati tayangan video yang akan guru tayangkan di layar. Tugas kalian nanti mengamati tayangan video ini dan ingatlah hal-hal penting, nanti guru akan tanya jawab lagi. Jelas? Ingat, nanti guru akan tanya banyak hal tentang video pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan diamati dan dicermati. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Dan tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini apaan tuh? Sekarang mobil kulit jeruk ala Okno. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu, suka ngatain orang seenaknya lagi. Nah, udah biarin aja. Kayak gitu. Waktu terus berlalu. Video pembelajaran sudah selesai, sudah kalian lihat tadi. Bagaimana cerita tadi? Menarik atau tidak? Menarik. Oke, sekarang guru mau tanya dulu. Kaitannya dengan cerita tadi. Cerita tadi itu adalah gambaran, nanti kita diskusinya itu juga mau dihadapkan pada sebuah cerita seperti itu, tapi nanti bentuknya audio ya. Kalau ini kan video. Nah, nanti dari cerita yang ada tadi, nanti kalian menganalisa. Nah, ini akan kita bahas dulu sebentar sehingga nanti punya gambaran bagaimana kalian mengerjakan soal diskusi. Oke, cerita tadi. Apa tema dari cerita tadi? Perundungan, semua tahu ya. Perundungan itu sama dengan apa? Bullying. Ya, bullying. Terkait dengan bullying tadi, dari cerita yang ada tadi, siapa tokoh utama yang menjadi korban dari bullying? Terjadi Okto ya, betul ya, Andika, betul Okto ya. Saya sudah berusaha dengan cepatnya untuk menjawab. Yang kedua, selain Okto, tadi ada juga temannya loh ya. Siapa ya tadi nama temannya? Ya Mas? Indra, Nadia, Donita. Indra, Nadia, Donita. Oke, itu ada temannya. Itu tadi teman dari Okto ya. Oke, ada satu lagi yang belum disebut. Ada yang ingat? Jono sama Franky, betul sekali Kaiman. Nah, Jono dan Franky, dia sebagai apa tadi dalam tokoh tersebut? Pembuli atau orang yang melakukan bullying. Nah, dari kasus yang ada tersebut, sekarang
bullying itu terjadi pada kalian, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Coba siapa? Ya Mbak, silakan. Satu, melapor kepada siapa? Guru. Ya, melaporkan kepada guru. Oke. Ayo Mbak Lina. Mbak Lina akan melawannya. Wah, pemberani. Kalau ada perundungan, saya akan melawannya. Oke. Akhirnya, selain melaporkan, ya, membantu teman yang dibully. Oke, ya, betul sekali Mbak Kayla. Lagi, ada yang lain? Oke, ya. Jadi, itulah hal-hal yang akan kalian lakukan. Nah, apa yang kalian lakukan itu semuanya sudah merupakan contoh dari pengamalan atau penerapan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, kalau bullying ini tadi, ini kira-kira masuk dalam pelanggaran nilai Pancasila. Sila keberapa ya? Siapa? Siapa yang akan mencoba menjawabnya? Kalian? Sila kedua. Bagaimana bunyinya? Oke, ya. Sekarang betul sekali ya, Mbak Intan mengatakan bahwa hal itu bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira alasannya apa, Mbak Intan? Hebat, tepuk tangan untuk Mbak Rita. Ya, alasan yang tepat ya, karena bullying itu juga sesuai dengan rasa kemanusiaan, Bu. Jadi, ketika kita melakukan bullying, berarti sudah melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Ya, betul sekali. Seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Kayla, bahwa yang namanya bullying, jadi yang malah terjadi ya di media massa, kita masih sering menjumpai adanya aksi bullying. Ya, pelajar membuli teman-temannya sampai akhirnya temannya apa? Wah, juga. Kemudian ada apa lagi dampak dari bullying? Depresi, betul sekali tidak? Ya, depresi, kemudian minder dan lain sebagainya. Nah, untuk itu yang namanya aksi bullying harus selalu kita hindari, karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum ke diskusi, Guru akan paparkan sebentar terkait dengan nilai-nilai dari Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar negara itu mencakup 5 hal, yaitu apa? Nilai ketuhanan, betul. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, kerakyatan. Yang kelima, keadilan. Oke. Nah, dari nilai-nilai Pancasila yang ada ini, tugas kalian hari ini adalah akan menganalisa sebuah kasus terkait dengan bagaimana pelaksanaan ataupun pelanggaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nanti akan saya minta kelas ini berkelompok menjadi 6 kelompok. Yang laki-laki menjadi 3 kelompok, yang perempuan menjadi 3 kelompok. Oke, jadi nanti kita akan bahas dalam soal-soal tersebut. Kita akan melihat nilai apa saja, nilai ketuhanan, kemanusiaan, sampai dengan keadilan ini yang ada dalam kasus tersebut. Silakan berkelompok sesuai dengan pilihan kalian kelompoknya. Silakan, biar nanti lebih nyaman diskusi. Silakan bagi kelompok. Ini ya sebagai dasarnya kita bikin
ini juga benar. Oke, sudah ya. Saya akan bagikan soal dan kertas nastur. Jadi soal ini nanti kami akan di sini. Ini ya. Jawabannya nanti kalian tulis di bawahnya. Jelas? Ya. Tetapi kalian juga punya catatan di buku. Oke? Karena nanti hasil dari kelompok lain mencari informasi akan kalian sesuaikan dengan kelompok nanti ditempel itu labnya Mbak Kesia, tolong lab di meja buku bisa dibantu untuk ya satu-satu silakan dilihat soalnya di atas sendiri ya. Ya, kita berdiskusi kurang lebih untuk waktu 15 menit ya. Guru bawa spidol, kalau mau ditulis namanya pakai spidol ada jawab saya mau maksudnya. Ini nanti digunakan untuk observasi dari kelompok lain. Silahkan ditempel yang sudah. Ya, ditempel Pak. Itu sudah. Ini nanti silahkan satu orang berkeliling, semuanya nanti bisa berkeliling melihat yang sudah ditempel. Lainnya menyelesaikan, lainnya melihat dan mengisi. Boleh di sini juga ya. Boleh di sini. Saya mengulang 5 menit. Nanti segera kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan.
Bahasa dan juga apa tema atau apa yang dituliskan oleh kelompok masyarakat. Sudah ya, waktu sudah habis. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dan hari ini guru akan meminta perwakilan dari kelompok, baik itu yang perempuan ataupun laki-laki, nanti sama saja ya. Sekarang kelompok yang perempuan, mana yang mau mencoba untuk membacakan hasil campurannya atau berhasil menimba ilmu dari kelompok lain tadi? Siapa? Kelompok mana? Kelompoknya Kaila. Oke, silakan. Perwakilan dari lomba konsultasi dari yang pertama, kami mengunjungi kelompok 6. Nah, sila yang adalah sila tentang gotong royong. Nah, sila yang paling menarik adalah adanya gotong royong di Indonesia. Catatan singkat, pekerjaan pekerja baru sangat penting karena mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kedua, kelompok 1, sila yang dibahas adalah sila keempat. Sila yang paling menarik adalah kerakyatan. Catatan singkat, tidak adanya kebebasan dalam berpendapat. Yang ketiga, kelompok yang dikunjungi adalah kelompok 4. Sila yang dibahas adalah sila kedua. Sila yang paling menarik adalah kemanusiaan dan keadilan. Catatan singkat, tidak adanya jiwa saling membantu. Nomor 4, kelompok yang kami kunjungi adalah kelompok 5. Sila yang dibahas adalah sila kelima. Sila yang paling menarik adalah keadilan. Catatan singkat, gotong royong sangat penting dalam masyarakat. Nomor 5, kelompok yang dikunjungi adalah kelompok 2. Sila yang dibahas adalah sila manusia. Sila yang paling menarik adalah keluarga yang gotong royong. Catatan singkat, membersihkan lingkungan yang kotor. Sekian dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Ya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Sudah sesuai dengan apa yang dari kelompok kalian bahas tadi? Sudah ternyata. Oke, ya terima kasih Mbak Kela dan Mbak Rita. Beri tepuk tangan untuk Mbak Kela dan Mbak Rita. Oke, satu lagi perwakilan hasil analisa dari apa yang kalian diskusikan tadi. Dari kelompok mana nih? Ya laki-laki. Oke, kelompoknya Mas Eka, silakan. 2 orang boleh ya masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok yang dikunjungi, kelompok 2 sila yang dibahas, sila kedua kemanusiaan. Sila yang paling menarik akan terjadinya pertengkaran keluarga karena perbedaan pendapat. Catatan singkat, sila kerakyatan. Kelompok nomor 6, sila yang dibahas, sila ketiga. Sila yang paling menarik dampaknya bisa sangat beragam, mulai dari ketidaknyamanan hingga prosesi konflik dan masalah sosial yang lebih serius. Catatan singkat, kerja bakti di lingkungan. Kelompok nomor 5, sila yang dibahas, sila ketiga. Sila yang paling
adalah dasar negara yang harus dipelajari dan teruskan gotong royong membersihkan keras. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, jadi gini ya. Mohon maaf ini hanya 2 perwakilan saja ya, karena ternyata waktu kita ini semakin cepat. Dari presentasi tadi itu adalah beberapa hasil dari kalian menganalisa kasus tadi, dan nanti hasil diskusi itu kalian kumpulkan, nanti akan saya nilai ya. Jadi meskipun tidak maju untuk disampaikan, baik itu hasil kalian berdiskusi yang ditempel ataupun hasil membangun observasi, itu nanti semuanya akan saya nilai. Nah, dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang kalian dapatkan hari ini, kesimpulannya apa? Tidak boleh membuli. Satu, tidak boleh membuli. Betul. Terus apa lagi? Dari kasus yang kalian analisa, melatih kekompakan. Melatih kekompakan, betul sekali Mas Riza. Terus dari kasus kalian yang perempuan mana ini? Kerjasama kelompok. Kerjasama kelompok, betul sekali. Terus gimana? Bertanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab. Lainnya dari analisa kasus kalian tadi loh. Apalagi? Menambah pengetahuan. Oke, itulah beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulannya pada pagi hari ini. Jadi, bagaimana kita dalam kehidupan, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat, harus selalu bisa menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Oke, nah sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan melakukan penilaian. Silakan keluarkan HP kalian. Kalau sudah, silakan buka grup kelas kalian. Silakan kalau yang whiteboard itu kalian isi. Yang bawah ya, ada kode, suruh memasukkan kode itu silakan. 648853308. Oh ya udah, berarti sudah selesai kan? Ya. Yang sudah selesai, sudah ya? Yang sudah selesai nanti akan muncul ringkasan dari apa hasil pembelajaranmu dan bisa main lagi kuis tersebut. Kita lihat siapa nomor 1. Ini dia Agus. Ya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan 8.20.